Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Berbagi Ilmu. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas atau kita review update terbaru dari ColorOS, yaitu ColorOS 13 dan juga Android 13. Nah, apa saja fitur yang membedakan dari ColorOS sebelumnya, yaitu ColorOS itu yang sebelumnya itu adalah ColorOS 12. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami Berbagi Ilmu. Oke, pertama kita lihat dulu dari segi tampilan awal seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk tanggal itu sudah ada pembeda ya. Jadi ada tanggal di sini tanggal 23 gitu ya. Oh, bukan tanggal ya, tapi jam ya. Kalau tanggal kan yang di bawah sini ya. Jadi jamnya itu jam 23 ya. Jadi warnanya seperti itu. Nah, kemudian yang mencolok itu perubahannya pertama adalah di bagian pusat kontrol ini. Nah, di bagian pusat kontrol ini, jadi dia tampilannya itu sekarang kalau dulu kan wifi-nya itu cuma wifi seperti itu. Nah, sekarang di sini dia agak ngotak seperti itu, kemudian data seluler juga agak panjang seperti ini. Nah, kalau yang di samping-sampingnya ini mirip lah ya dengan yang dulu ya, atau ColorOS sebelumnya. Nah, ini juga kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kita bisa edit, kemudian di sini aplikasinya aktif juga ada ya. Nah, itu dari tampilan pusat kontrolnya. Yang kedua, di sini ada penambahan dari widgetnya ya. Nah, di bagian widget sini kita bisa menambahkan ada banyak sekali jam, kemudian juga ada catatan, dan di sini kita juga bisa menambahkan tangkapan cepat ya. Jadi kita bisa gunakan ini juga. Jadi ini yang baru ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk layoutnya itu sama aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini pertama yang paling mencolok itu adalah dari ikonnya ini ya. Jadi icon settingnya itu dia sudah berwarna seperti ini ya. Nah, kemudian letaknya juga kalau dulu kan dia jadi satu ya. Sekarang dia agak ngotak seperti itu ya. Nah, jadi udah ada bagian-bagian. Jadi ada wifi, kemudian jaringan seluler, ada bluetooth, kemudian koneksi dan berbagi, dia satu kotak seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dari wallpaper sampai dengan notifikasi dan bilas status itu juga dia ada kotaknya sendiri namanya seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk fitur khusus itu tidak terlalu banyak berubah ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pengaturan tambahan, ini juga masih sama ya. Nah, kemudian di sini tentang perangkat. Nah, di bagian tentang perangkat ini kita sangat lihat dan itu sangat mencolok sekali perbedaannya. Pertama dari ColorOS-nya itu di sini dia lebih tajam warna birunya ya. Nah, kemudian di sini juga ada perubahan dari ketebalan atau bold bagian teksnya itu. Jadi dia agak tebal gitu ya, ada penebalan. Jadi misalkan seperti ini ada prosesor. Nah, kemudian di sini ada penebalan. Mungkin maksud dari pengembang ColorOS yang terbaru ini biar lebih ada penekanan mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi sih Bang yang baru? Oke, kita bahas dulu di sini ya. Nah, kemudian tentu saja ColorOS 13 yang ini ya. Nah, namun versinya ini masih beta ya, teman ya. Nah, namun kalau walaupun ini masih beta, menurut saya itu sudah lumayan bagus ya, lumayan cantik lah dan sangat enak lah dipandang seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk kapasitas baterai sini juga tertulis, kemudian ada ukurannya juga. Nah, untuk kamera juga di sini dijelaskan ya. Jadi belakang 64 plus 8 plus 2 plus 2 lagi seperti itu. Nah, yang paling menarik di sini ada juga ya, teman ya. Jadi yang paling menarik itu kalau dulu kan dia penambahan RAM-nya itu ada sekitar 5 GB ya. Nah, sekarang untuk penambahan RAM-nya itu dia kita bisa maksimal sampai 8 GB. Nah, atau 8 GB. Jadi, kalau misalkan RAM kita di sini sudah 8 GB, kemudian di sini ada plus 8, berarti ini totalnya adalah 16 GB ya, teman ya. Nah, kapan lagi ya punya HP punya RAM 16 GB seperti itu ya. Jadi
ini kalau menurut saya itu worth it banget dan kalian wajib coba ini ya, ColorOS yang terbaru ini. Nah, kemudian untuk versi Androidnya juga tentunya adalah versi yang terbaru. Jadi di sini ada 5 Januari 2023. Nah, untuk cara mendaftarkan pembaharuannya, karena kalian kalau misalkan cari ya tentunya, kalau misalkan cari misalkan ke sini tentang perangkat, kemudian ColorOS, otomatis dia tidak ada ya. Jadi di sini saya bahas. Pertama, saya sebelumnya sudah pernah buat video di, kalian silahkan scroll aja cara daftarnya. Nah, kalian pilih aja titik 3 di sini, kalian pilih aja yang program beta seperti itu. Nah, di sini dia sudah tersedia lagi ternyata ya teman-teman ya. Jadi versi yang uji coba itu ternyata di ColorOS 12. Berarti kalian harus nonton video yang sudah saya buat sebelumnya ya. Mungkin 2 atau 3 hari yang lalu sudah saya upload ya teman-teman. Nah, itu untuk di tentang perangkat ya. Kemudian di sini ada status dan lain sebagainya. Dan ini bagus menurut saya. Jadi ada penebalan huruf teksnya ini. Jadi kita lebih mudah untuk membacanya ya. Nah, kemudian baterai yang lain. Ini kalau misalkan yang paling mencolok itu menurut saya itu cuma dari bagian ikonnya, kemudian tata letak juga. Nah, selanjutnya kita beralih ke tema ya. Nah, untuk tema itu masih ada iklannya ya. Ada iklannya, kita lewati aja. Kalau tema saya rasa tidak banyak berubah, masih sama ya tampilannya. Nah, kemudian untuk ikonnya ini misalkan ini ya. Nah, ini nanti kita bisa edit ya. Bisa edit seperti itu. Nanti namanya kita bisa ubah. Kalau untuk ini mungkin masih ngebug ya. Untuk icon kita belum bisa edit, tapi kalau untuk namanya kita bisa ganti ya. Nah, kalau icon kita masih belum bisa edit ya. Jadi kalau nama kita sudah bisa ganti ya. Nah, kemudian apalagi sih Bang? Nah, kita bahas. Nah, di sini untuk file saya ini maksudnya itu adalah file manager. Jadi tampilannya itu sudah berubah. Jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada, kita lihat ya untuk drive-nya. Kalau yang kemarin kan ada di atas sini kan. Nah, sekarang untuk penyimpanan file drive atau cloud-nya itu ada di sebelah sini. Nah, ini juga. Jadi udah berubah ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada yang terbaru, kemudian juga ada tag-nya. Oke, saya rasa mungkin itu yang dapat kita bahas. Jadi tidak terlalu banyak, nanti kalian silahkan coba sendiri. Tapi kalau menurut saya kalian wajib coba deh ini. Karena ini keren menurut saya. Walaupun ini versinya masih beta, tapi ini sangat worth it menurut saya. Nah, untuk info mode-nya itu ya ada di samping ya. Namun saya lihat ada beberapa review yang info mode-nya itu ada, jadi dia di scroll ke bawah kayak gini. Nah, baru dia muncul ya. Jadi di sini ada layanan praktis, kita coba ya, setuju dan lanjutkan. Ini saya juga belum aktifkan ya. Kita coba oke, izinkan. Oh, ternyata ada tampilan seperti ini ya. Nah, jadi ini fitur terbaru juga ya. Jadi di sini kita dapat melihat ya pencarian itu. Nah, di sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait tentang video ini, silahkan komen di bagian bawah video. Saya rasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe dulu biar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Oke, thank you, sampai jumpa lagi di video berikutnya.